Pak Kiai, bila mana kita diberi tanah dan sudah kita bangun masjid atau pondok di tanah tersebut, lalu di saat pemilik tanah itu wafat, kita diusir oleh keluarganya dengan alasan ingin dikelola sendiri. Nah, bagaimana pendapat Pak Kiai atas hal tersebut? Ada orang dipasrahi tanah oleh seorang, misalnya aja seorang haji gitu ya, yang cukupan kaya sehingga punya tanah yang cukup lebar, kemudian diberikan kepada seseorang. Tapi pemberiannya itu secara lisan ya. Nah, kemudian yang menerima biasanya di kalangan ustadz itu ya, menerima. Sudah akhirnya dibangun, entah itu dibangun pesantren, dibangun majelis taklim, dan juga di situ ada masjidnya. Nah, setelah berjalan 10 tahun, 15 tahun gitu, Pak Hajinya meninggal dunia. Kemudian oleh keluarganya diminta itu ya. Nah, diminta mau dikelola sendiri, sehingga sang ustadz ini yang membangun di situ sejak awal dari mulai tanah kosong, kemudian bisa dikatakan diusir lah, gitu ya pertanyaannya. Iya Pak Kiai. Pertama, kesalahan sang ustadz. Ini banyak juga terjadi. Kesalahan sang ustadz di sini, dia hanya menerima penyerahan itu secara lisan. Ini salah besar kalau hidup di zaman sekarang. Begitu. Ini ya mohon maaf, ini ustadznya kurang pinter menurut saya. Ustadz yang pinter karena hidup di zaman modern, maka semestinya dia minta surat yang jelas. Terserah pilihannya, mau surat wakaf atau surat hibah. Itu ada, ya lewat kelurahan begitu. Jadi tanah itu sudah jelas menjadi milik siapa. Kalau wakaf ya statusnya wakaf, tidak bisa diperjualbelikan. Dan ada syarat-syarat tanah wakaf itu sesuai dengan lafadz yang diucapkan oleh pemberinya, yaitu pewakifnya itu ya. Kalau misalnya dikatakan saya mewakafkan tanah ini untuk masjid, maka seluruhnya untuk masjid. Kalau pewakifnya mengatakan saya mewakafkan ini untuk pesantren dan masjid, maka di situ boleh untuk pesantren dan masjid, tergantung dari bagaimana akadnya. Kemudian ada suratnya. Ini ustadz yang pandai ini ya, yang hidup di zaman modern sekarang ini, minta surat. Demikian juga kalau tanah itu hibah. Dan kalau saya pribadi selama ini saya tidak senang menerima tanah wakaf, saya tidak senang. Saya pernah disodori beberapa surat wakaf, ya saya lihat saja, oh masya Allah gitu. Mudah-mudahan manfaat untuk umat Islam. Begitu aja saya. Tapi saya disuruh milih sejak dulu itu tidak pernah mau saya tanah wakaf. Kemudian saya katakan, loh kalau Bapak mau ngasih saya ya hibah. Apa itu hibah? Hadiah dengan surat resmi hibah. Kalau hibah itu maka menjadi hak milik saya. Dan saya katakan kepada pemilik tanah, saya ini rumah pribadi saja saya jadikan pesantren, apalagi ada tanah hibah. Tidak bakalan saya jadikan bisnis begitu. Tapi kalau Bapak tidak percaya, ya sudah, saya sudah cukup apa yang ada ini. Tapi kalau Bapak percaya dihibahkan pada saya, maka saya minta surat hibah. Nah, kalau itu sudah diberikan surat hibah, barulah dibangun. Kalau sudah dibangun dengan surat yang jelas sesuai dengan aturan negara, maka keluarganya setelah ditinggal oleh sang pemilik tanah itu tidak bisa menggugat, tidak bisa mengusir. Begitu. Andai kata kita yang sudah memiliki surat wakaf ya, atau surat hibah itu diusir, kita bisa memenjarakan ini pengusirnya itu. Tapi kalau kita akadnya secara lisan saja, walaupun disaksikan orang satu kampung misalnya, maka masih tetap bisa diusir karena kita tidak mempunyai surat bukti kepemilikan, baik itu kepemilikan hibah atau serah terima sebagai tanah wakaf. Nah,
saya ulangi saran saya kepada siapa saja yang menerima tanah ya, atau juga menerima bangunan yang dipergunakan untuk kemaslahatan umat, entah itu masjid, musola, majelis taklim, pesantren, sekolahan, ya, sekolah Islam, maka jangan sekali-kali menerima hanya secara lisan tanpa ada surat, begitu ya. Nah, kalau misalnya kita memang terpaksa diusir, gimana lagi? Kalah dalam pengadilan, kita diusir, ya kita yakin alhamdulillah bangunan yang kita usahakan itu tetap pahalanya mengalir kepada kita sampai kapanpun ya. Pahala itu tidak akan lepas. Yang berdosa yang mengusir, yang diusir tidak berdosa. Cuma tidak bisa mengelola lagi. Dikatakan al-fadl lil mutaqaddim, kemuliaan di sisi Allah itu adalah bagi orang yang memprakarsai ya. Jadi kalau ustadz tadi diusir, dia sudah memprakarsai, bahkan sudah membangun satu gedung, maka pahalanya tetap di hadapan Allah, dia pemilik pahala, begitu ya. Nah, karena itu anjuran saya, sebaiknya kita lengkapi surat-suratnya, jadi kita mendapatkan kenikmatan, kesenangan hidup baik di dunia. Di dunia itu yang menguasai tanah itu memang sifat manusia, dan mendapatkan kesenangan hidup di akhirat, yaitu kitalah yang memulai pembangunan tempat pendidikan Islam, pesantren atau tempat ibadah tersebut. Begitu caranya.